Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Rubbama quluhu fi sihhati wal afiyah. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Setelah kita berdoa bersama, lalu tadarus bersama, sudah juga mengecek kehadiran, sekarang waktunya kita belajar mengenai materi baru, yaitu pelaksanaan pengurusan jenazah. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai ketentuan pengurusan jenazah, mulai dari hukumnya, apa itu sakaratul maut, dan tata cara memandikan jenazah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis ketentuan dan konsep pengurusan jenazah berdasarkan prinsip-prinsip fikih yang berlaku. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis tata cara memandikan jenazah. Lalu, peserta didik mampu melaksanakan tata cara memandikan jenazah. Ketentuan pengurusan jenazah. Poin pertama, yaitu hukum mengurus jenazah. Seluruh ulama fikih mulai dari mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, sampai mazhab Hambali, beliau sepakat bahwa hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Seperti yang kita ketahui bahwa kewajiban itu terbagi dua, ada fardu ain, yang kedua ada fardu kifayah. Kalau fardu ain itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh tiap-tiap jiwa, tidak bisa diwakilkan. Sedangkan fardu kifayah ini bisa diwakilkan. Maksudnya apabila pada satu kampung sudah ada yang melaksanakan pengurusan jenazah, maka warga yang lainnya gugur kewajibannya. Seperti itu. 2. Dalil tentang kematian. Terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 185. Kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah, sadaqallahul azim. Artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ya, kematian bisa datang kapan saja. Tidak mengenal usia, baik itu bayi, remaja, dewasa, atau ketika sudah tua. Tidak mengenal waktu, baik itu pagi, siang, ataupun malam. Kematian juga tidak mengenal keadaan kita seperti apa. Entah sedang kita bahagia atau ketika kita sedang bersedih. Kematian itu misteri. Tidak ada yang tahu, bahkan Nabi sekalipun tidak tahu kapan ajalnya akan datang. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala hal, termasuk kematian. 3. Sakaratul maut. Apa sih sakaratul maut itu? Apakah kalian pernah mendengar istilah atau sebutan sakaratul maut? Ya, sakaratul maut adalah istilah untuk menggambarkan penderitaan yang dialami seseorang saat nyawanya dicabut. Hilangnya kekuatan tubuh, pandangannya mulai kabur, rasa sakit yang sangat teramat. Ketika kita dihadapkan dengan orang yang sedang mengalami sakaratul maut, maka hendaknya lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menalkin atau menuntun
orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat-kalimat thayyibah seperti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, menghadapkan tubuhnya ke arah kiblat dan membaringkannya ke sebelah kanan. Yang ketiga, membacakan surat Yasin. Lalu ketika orang tersebut sudah meninggal, dinyatakan meninggal, maka pejamkanlah matanya. Lalu kita harus menutup seluruh tubuhnya dengan kain dan segeralah mempersiapkan segala sesuatunya untuk perlengkapan pengurusan jenazah ketika kita yakin orang tersebut telah meninggal dunia. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan pengurusan jenazah. Seperti yang kita ketahui di awal tadi bahwa pengurusan jenazah itu ada 4 tahap. Yang pertama yang akan kita bahas adalah memandikan jenazah. Adapun niat memandikan jenazah laki-laki dan perempuan itu berbeda. Seperti yang akan kita bacakan saat ini. Apabila jenazahnya itu laki-laki, maka niatnya nawaitul gusla adaan an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Sedangkan jika jenazahnya perempuan, maka niatnya nawaitul gusla adaan an hadzihil mayyitati lillahi ta'ala. Dalam adabnya, apabila jenazahnya laki-laki, maka yang memandikannya juga harus laki-laki. Begitu pula sebaliknya, apabila jenazahnya perempuan, maka yang memandikannya pun perempuan, kecuali jenazah tersebut sudah memiliki pasangan. Apabila dia seorang suami, maka yang lebih berhak adalah istrinya. Apabila yang meninggal adalah seorang istri, maka yang lebih berhak memandikan adalah suaminya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video interaktif tata cara memandikan jenazah berikut ini. Selamat menyaksikan. Memandikan jenazah. Siapakah yang memandikannya? Orang yang berhak memandikan jenazah adalah pihak keluarga. Jika pihak keluarga tidak ada yang sanggup untuk memandikan jenazah, maka keluarganya berhak memanggil siapa saja yang dapat dipercaya, yaitu pemuka agama. Hal yang harus disiapkan oleh orang yang memandikan jenazah yaitu masker, sarung tangan, celemek, dan sepatu boot. Menyiapkan air dan daun bidara atau sabun di dalam bejana. Menyiapkan kapur barus dan air. Kapur barus batangan, jika 4 liter air ditambah 2 batang kapur barus. Petugas yang memandikan jenazah harus menggunakan masker. Gunanya untuk menghindari bau yang tidak enak dan menghindari penyakit tertular. Sarung tangan. Gunanya supaya tidak tertular penyakit dari jenazah. Sepatu boot dan celemek. Persiapan sebelum memandikan jenazah. Tutup jenazah menggunakan kain. Jenazah dibawa ke tempat yang tertutup. Gunakan meja yang ada lubangnya agar kotoran bisa langsung turun ke bawah. Posisi jenazah harus terlentang. Selanjutnya, melepas pakaian jenazah. Jika jenazah masih lemas, baju jenazah dibuka biasa. Dengan cara bagaimana? Satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepala. Satu orang lagi memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kaki. Satu orang lagi melepaskan baju jenazah dan hanya orang ini yang dapat melihat saat membuka baju jenazah. Jika jenazah sudah kaku, baju jenazah mulai digunting dari bagian bawah lengan, kemudian dari kaki bagian bawah.
Selanjutnya, siapkan air untuk proses memandikan jenazah. Berikut ini air yang sudah dicampur dengan daun bidara dan air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Petugas yang memandikan jenazah berjumlah 4 orang. 2 orang bertugas memegang penutup jenazah dan 2 orang bertugas memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, bersihkan kotoran jenazah terlebih dahulu. Pertama, membersihkan lubang-lubang di bagian kepala, membersihkan mata, telinga, dan hidung. Kedua, membersihkan kotoran perut dari dada sampai dengan perut bagian bawah dengan cara ditekan secara perlahan. Ketiga, membersihkan bagian dubur menggunakan handuk waslap. Selanjutnya, mewudukan jenazah. Memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, sunnah total siramannya adalah ganjil. Menyiram dari bagian kepala secara perlahan dengan hitungan ganjil. Setelah semuanya basah, kemudian disabuni dan dikeramasi. Tubuh jenazah dimiringkan ke kanan, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Tubuh jenazah dimiringkan ke kiri, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Setelah selesai, kemudian dibilas sampai bersih dan bilasan terakhir dengan menggunakan air kapur barus. Kemudian, handuk atau kain yang terbentang di atas jenazah ditutupkan dan dihandukkan ke tubuh jenazah. Kemudian, kain yang basah disingkirkan dan diganti dengan kain yang baru. Setelah semuanya selesai, jenazah siap dikafani. Nah, bagaimana video interaktif tersebut? Apakah membantu dan menambah pengetahuan kalian tentang tata cara memandikan jenazah yang seharusnya dan sesuai dengan syariat Islam? Semoga kalian semua bisa memahami, bisa menghayati, bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Untuk materi, cukupkan sekian. Semoga kita selalu mengingat kematian. Tapi jangan senang dulu, akan ada tugas di LKPD yang akan Ibu serahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.